Dipakai apa? Ternyata ada banyak papan. Banyak papan hiasan yang diinginkan tadi. Apa ya, Mbak? Sebentar. Lupa. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Nurlaila di podcast Madrasah Aliyah Muhammadiyah 4 Balen. Sekarang ini kita bersama dengan salah satu guru ya, atau pendidik Pak? Guru di MA Muhammadiyah Balen 4 Balen ini. Nah, sekarang ini saya mampu memperkenalkan dulu, namanya Bapak Ati Budiono SPD MPD ya Pak, karena kuliahnya sudah rampung. Sudah rampung. Ngomong-ngomong Pak, hari ini kabarnya bagaimana? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan kabar, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Ini tidak usah memperkenalkan diri ya, langsung saja ya. Sudah saya kenalkan. Jadi posisi saya di sini diberi amanah untuk menjadi wakil kesiswaan, dan di sisi lain saya diberi amanah juga untuk mengajar seni budaya dan keterampilan. Nah, kebetulan di MA Muhammadiyah 4 Balen ini kemarin kami mengambil yang di seni rupa, bukan di seni musik ataupun tari. Jadi fokus kita ke depan itu terkait dengan seni rupa itu. Jadi kembali lagi ke kabar, alhamdulillah sehat. Nah, jadi Pak Budi adalah guru seni rupa kita. Nah, seni rupa yang kalian lihat ini sebagai background itu adalah karya-karya kita sebagai siswa dari MA 4 Balen. Nah, bisa dijelaskan Pak, ini tuh karya apa sih kok warnanya cuma putih sama coklat gitu loh? Putih sih apa namanya? Hitam. Ya, jadi untuk seni rupa ini masuk di 2 dimensi atau 2D. Ini namanya pirografi, yang mana pirografi ini kalau di Bojonegoro sendiri sangat sangat belum ada, saya kira belum ada, dan kami berusaha untuk mengenalkan ini ke halayak ramai. Jadi pirografi itu awal mulanya adalah seni rupa atau seni lukis, yang mana efek dari gambar itu dihasilkan dari pembakaran. Dari pembakaran itu muncullah gambar-gambar yang diinginkan sesuai dengan keinginan kita ketika mau membuat. Itu saja. Jadi alatnya adalah apa namanya alatnya Pak? Solder atau apa? Oh ya, kalau untuk alatnya, ini kemarin juga ada yang tanya. Untuk alatnya apa Pak yang dipakai? Sebenarnya kalau alat secara kalau tidak latihan ya, kalau secara nyatanya itu ada solder bakar atau disebut juga solder api. Tapi untuk latihan kita juga bisa membuat alatnya. Kita bisa membuat alatnya dengan menggunakan itu kawat nikelin. Jadi kita menggunakan kawat nikelin karena itu yang bisa menghasilkan efek pembakaran. Dan kita menggunakan trafo HP itu yang dari arus AC ke DC, jadi arusnya kecil. Nah, ini untuk latihan. Jadi ketika kita mahir di latihan, kita bisa mengembangkan di dunia nyata atau di praktek yang sesungguhnya gitu. Ngomong-ngomong soal karyanya Pak, karyanya itu udah banyak sekali ya, sudah dipajang di mana-mana. Jadi apa kelanjutannya gitu loh? Jadi sebenarnya untuk target kami di MA Muhammadiyah 4 Balen itu karya anak-anak ini nanti kedepannya akan kita buat galeri pirografi, yang mana galeri ini nanti menjadi satu ruangan seni yang dapat dinikmati anak-anak dan dapat dinikmati halayak ramai itu. Banyak juga dari anak-anak yang pertama itu merasa kesulitan ketika membakar, bagaimana teknik pembakarannya dan bagaimana caranya agar membakar itu bisa tidak terpisah-pisah seperti ini. Nah, ini masih. Sebenarnya ada tekniknya. Jadi ketika kita menggunakan pembakaran itu kita harus
menjiwai sebenarnya. Ketika kita bisa menjiwai alatnya, bisa menjiwai hasil dari pembakarannya, itu nanti hasil yang didapatkan juga akan lebih maksimal gitu. Itu terkait dengan proses pembakarannya. Dan ke depan sebenarnya ketika ini sudah dilirik pasar ramai, kita juga bisa menjualnya. Ke depannya seperti itu. Harapannya ketika ini nanti menjadi satu nilai seni dan di sisi lain juga menjadi nilai rupiah, ini juga menjadi pemasukan bagi sekolahan kita itu. Ya, sebagai entrepreneur juga dan apa ya Pak, penyokong siswa untuk berkarya gitu. Ya, Terus tapi kan ada dampaknya gitu loh Pak. Kalau misalkan kita kecanduan bikin ini kan juga repot. gini, sebenarnya ketika awal itu kami memulainya dari mitigasi ya, atau kita memetakan kira-kira sampah yang tidak dipakai apa. Ternyata ada banyak papan sisa bangunan itu yang tidak terpakai. Sehingga kami berusaha bagaimana papan ini yang tidak terpakai bisa kita fungsikan gitu. Muncullah ide untuk membuat pirografi itu, sehingga papan yang tidak terpakai itu kami bersihkan dan kami buat praktek untuk membuat pirografi. Jadi dari papan bekas itu nanti akan muncul kira-kira papan yang harusnya menjadi sampah bisa berfungsi menjadi hiasan dinding, bisa berfungsi menjadi nilai rupiah. Itu sebenarnya. Dan ini tidak kalah menarik sebenarnya, rasa empati kita terhadap lingkungan sekitar. Ketika empati itu ada, saya yakin semuanya pasti mau bertanggung jawab akan lingkungan sekitar kita. Dan tentunya dampak yang ditimbulkan tidak hanya seni, kerapian juga gitu. Jadi dampak yang ditimbulkan itu selain untuk kebersihan lingkungan, ini juga merupakan nilai seni tadi loh, yang mungkin di masyarakat kita terutama di Bojonegoro ini belum mengenalnya. Nah, ini pirografi namanya. Ini kenapa mirip ya, karena yang membuat mirip gitu. Ya, yang membuat kembar, makanya hasilnya hampir samaan itu. Ada yang anime loh Pak. Ya, Karya kelas 11 loh. kelas 10. Kelas 10. Oh, yang ini kelas 11. Jadi ada juga, Banyak sekali, kan? ya ini kita serahkan kepada anak-anak maunya membuat pirografi wujud apa, anime juga bisa. Ini salah satu animenya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini banyak daun, kita tuh nggak dipaksa bikin daun aja ya Pak ya. Tapi Ya. bisa anime, bisa tulisan Arab. Ya. Terus apalagi ya Pak? Kalau kreativitas, ya ngomong-ngomong soal kreativitas, ini tuh karya pertamanya jenengan itu apa? Kalau dalam 2D karya pertama saya itu tidak pirografi. Pirografi ini sudah belakangan ini. Kalau awal-awal itu saya fokusnya di 2 dimensi yang menjadi hiasan dinding. Dan sama, konsepnya sama, cara berpikirnya sama. Jadi hiasan dinding itu yang bahan yang saya gunakan menggunakan bambu. Jadi kalau di rumah saya banyak bambu bekas, ya, itu saya fungsikan menjadi hiasan dinding. Nah, di sisi lain tidak hanya hiasan dinding, akan tetapi saya juga mengembangkan yang lebih besar. Saya buat seperti bonsai. Wow. Bonsai. Jadi bonsai cuma di sini saya tidak mengambil semua pohon atau model tumbuhan yang berbentuk pohon, tapi akan lebih saya spesifikasikan dari bambu. Jadi bonsai yang saya buat juga bambu gitu. Jadi bonsainya bambu, bukan bonsai pohon itu enggak. Jadi saya ingin punya yang ini yang spesialis, ini di luar nggak ada, ini bambu, sehingga saya mengembangkan itu. Itu berawal juga sama dari empati tadi. Ketika banyak sampah bambu yang ada di rumah, kita coba mengolahnya menjadi apa? Menjadi hiasan rumah, termasuk bonsai. Ya, kenapa? Ya karena tadi kita sudah terlanjur memilih seni rupa tadi, kita harus bisa mengembangkan 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dan yang jelas harus ada kebermanfaatannya. Yang jelas itu. Oke. Yo bermanfaat ya Pak ya.
Soalnya ini juga bagus-bagus, bisa dijual menjadi rupiah. Nah, kita udah banyak ngobrol, terus apa ya, kesimpulannya bahwa sekolah ini tuh berkarya gitu ya Pak, atas dasar apa Pak? Kemauan anak-anak. Bukan kemauan juga, tapi kepedulian pada lingkungan gitu. Jadi ini tuh bekas-bekas jadi karya untuk bisa jadikan cuan. Ya. Mungkin ada apa kata-kata hari ini gitu. Gini ya, untuk saya pribadi sebenarnya dalam bergelut di bidang seni itu juga hal yang baru, karena pada dasarnya saya itu lebih suka tantangan, sehingga ketika ada sampah yang tidak terurus atau bahan yang tidak terurus, itu saya mencoba untuk memanfaatkannya sehingga ini menjadi nilai tersendiri, entah itu kita nanti wujudkan sebagai hiasan dinding ataupun sebagai hiasan ruangan. Nah itu, dan tadi ketika kita mau mengembangkan itu, dampaknya sangat luar biasa. Yang pertama itu pasti kepuasan batin kita puas karena ada hiasan yang diinginkan tadi. Yang kedua, dampak di lingkungan. Otomatis lingkungan ketika kita mau berkreasi semacam itu, lingkungan juga akan bersih gitu. Yang ketiga, ini sudah masuk di ranah pasar. Yang ketiga, jika itu layak untuk diperjualbelikan dan ada yang berminat, ya kita jual, kita kan bisa buat lagi. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi ke depan harapannya dari sekolahan sini, dari MA Muhammadiyah 4 Balen ini tidak hanya pengetahuan di sisi agama saja, tapi juga pengetahuan di sisi umum kita tingkatkan gitu. Saya punya kata-kata terakhir nih Pak ya. Ya terakhir di video maksudnya, bukan terakhir saya meninggal. Apa ya Pak? Lupa. Kelola sampah menjadi barang berfaedah gitu. Oke, terima kasih. Iya. Terus apa lagi Pak? Udah nih ya? Udah. Bentar. Kita dada dulu ya. Kita jargonnya apa Pak? Mampat Balen bisa gitu ya Pak ya. Okay. Mampat Balen bisa. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.